Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nur Khalid SPD MPD, yang kami hormati Ibu Neti Hairawati SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 4 Sungai, serta diseminator Epidemiologi MPD. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rundown kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Sungai Lilit, Selasa 24 Oktober 2023. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mubah. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sungai Lilit. Yang kelima, sambutan dari Bapak Korwil Kecamatan Sungai Lilit. Yang keenam, diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita buka acara kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mubah. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah bergerak dan bersatu serta membangun daerah Mubah, menjalin potensi sumber daya manusia, alam serta lingkungannya, dengan jiwa membara dan semangat menyala, gerakan segala tenaga, membangun daerah di seluruh
ke desa. Mubah, mubah, tanahku jaya, mandiri swadaya, aman sentosa. Tingkatkan pembangunan di segala bidang untuk mencapai tujuanmu bagi masa depan adil, makmur dan sejahtera. Marilah bergerak dan bersatu serta membangun daerah Mubah, menggali potensi sumber daya manusia, alam serta lingkungannya. Dengan jiwa membara dan semangat menyala, dengan segala tenaga, membangun daerah di seluruh Mubah, dari kota sampai ke desa. Mubah, mubah, tanahku jaya, mandiri swadaya, aman sentosa. Tingkatkan pembangunan di segala bidang untuk mencapai tujuanmu di masa depan adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuanmu di masa depan adil, makmur dan sejahtera. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dedi Trisudarso SP. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'ayyin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, kami semua bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam pengawasanmu pagi hari ini kami mengadakan acara diskriminasi budaya positif. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara ini, berkahkanlah acara ini, bukakanlah hati kami, berilah kami kepahaman, berilah kami solusi jalan bagi permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah negeri dan bangsa kami Indonesia. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia, negara yang berdaulat, thayyibah, wawadud, negara yang aman, damai, dan makmur bagi anak turun kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sumilegi kepada Ibu Neti Herawati SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Polwil Novis SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta kakak usaha sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini
hari ini kita kesempatan dapat mengikuti kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Epi Daryanti. Tak lupa salam dan salawat kita doakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang saya ucapkan terima kasih Pak kehadirannya, itu juga yang telah memenuhi undangan kami. Bapak, kami perkenalkan dulu Pak, guru kami di SMP 4 ini hanya 14. Hanya 14, 7-nya PNS dengan saya, 5 P3K, 2 masih DPT, 1-nya Bosda. Dan tenaga tata usaha ada 5, TU-nya 3, perpustakaan dan operator. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan diseminasi ini. Ini adalah program dari TGP, calon guru penggerak, yang untuk PP-nya itu sudah 2 kali datang Pak David ya. Yang waktu kakak pertama juga kepala sekolah diundang Pak di sekali. Yang judulnya itu budaya positif. Ini adalah budaya pembelajaran yang menyenangkan siswa dan pembelajaran yang memihak kepada siswa, pelajaran positif. Ini Bapak, ini untuk yang TGP ini kami ini masih yang pertama EPI, hanya memenuhi kewajiban. Jadi kata Pak Dinas itu 1 sekolah minimal 1. Jadi kan 1, tapi ke ujung-ujungnya masih ikut semua nanti Pak. Sudah banyak calon-calonnya ya. Nanti EPI ada yang pertama memang dia wakaf ya, nanti contoh yang untuk guru yang lain. Ibu-ibunya sudah mencontoh, insya Allah guru lainnya mau ikut juga. Hanya itu Pak yang kami sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neti Herawati SPD MSI. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Korwil Kecamatan Sumberlin. Dalam hal ini akan langsung dihaturkan oleh Bapak Nur Khalid SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Belum katanya. Diri pesawat tanda tangan Pak. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Sungai Lilit, Ibu Neti Herawati SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendidik di SMP Negeri 4 Sungai Lilit. Kalau Bapak Ibu tenaga teknik yang ada di SMP Negeri 4 Sungai Lilit. Alhamdulillah syukur pada pagi ini saya berkesempatan hadir atas izin Allah, walaupun terlambat hampir 15 menit ya Bu ya, dari jadwal yang semestinya karena ada suatu dan lain hal. Untuk itu saya mohon maaf karena biasanya saya tepat waktu. Nah, kali ini terlambat karena motornya agak sedikit rewel tadi. Lama tidak pernah dipakai, rupanya mogok. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua umat Islam harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur hari ini SMP Negeri 4 pecah telur ya. Dalam arti pecah telurnya sudah ada wakil peserta dari CGP, calon guru penggerak. Sudah tahap berapa? Bukan ininya, pertemuan ini biasanya 6 bulan, baru 2 bulan, masih 4 bulan lagi. Setelah itu nanti ada
tes lagi Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya memang panjang. Untuk itu saya ucapkan selamat terlebih dahulu pada Bu Evi yang telah bertindak selaku leading ya, sebagai lead, sebagai pendahulu SMP Negeri 4 ini masuk dalam ranah calon guru penggerak. Saya berharap Bapak Ibu guru yang lain, baik yang PNS maupun yang ASN P3K, yang honorer juga silakan untuk berlomba-lomba mengikuti calon guru penggerak ya. Nantinya setelah melalui proses penilaian, proses penjaringan, kemudian akan mengikuti proses juga seperti Bu Evi akan diklat ya, BIMTEK, bukan diklat, BIMTEK ya. Diklat bukan BIMTEK, diklat untuk CGP selama 6 bulan. Rangkaian acaranya diantaranya adalah diseminasi seperti ini ya. Jadi diseminasi itu kalau secara umum itu penyebar luasan informasi dan meneruskan ide-ide, menyampaikan ide-ide, menyampaikan inovasi-inovasi yang ditemukan, inovasi-inovasi ataupun gagasan-gagasan, kreativitas-kreativitas yang memang sudah dirancang ya, direncanakan sedemikian rupa dalam hal ini oleh Bu Evi nantinya. Dan topik pada kali ini adalah budaya positif. Nah, tentu budaya positif ini kalau saya belum membaca teks ataupun materinya, tetapi yang saya pahami tentu dalam konteks di sekolah ini ya Bapak Ibu, budaya positif yang ada yang terjadi di SMP Negeri 4. Tentu saja budaya itu melalui proses ya. Ada mulai proses pengenalan, proses pembiasaan, ya tidak? Sebelum jadi budaya kan ada pengenalan dulu, kemudian menjadi pembiasaan. Setelah terbiasa, maka berlanjut menjadi sebuah budaya. Ya. Nah, tentu budaya-budaya positif dari SMP Negeri 4 ini perlu ditumbuh kembangkan agar nantinya bisa diseminasikan lagi, dibagikan lagi ke sekolah lain. Pun demikian sekolah lain bisa saja mengimbaskan hasil kreativitasnya, hasil inovasinya di SMP Negeri 4. Jadi saling berbagi. Sebentar ya. Mohon maaf terganggu sebentar. Saya lanjutkan. Sisi positif dari kegiatan guru penggerak diantaranya adalah senantiasa diminta, didorong, ditumbuh kembangkan semangat untuk mencari, berinovasi, ya. Berinovasi dalam hal apa? Tentu saja di dalam baik bidang kegiatan pembelajaran dan tugas pokoknya sebagai guru. Apakah inovasi dalam bentuk strategi pembelajaran, inovasi di dalam metode pembelajaran, dan seterusnya. Ya, inovasi tidak harus besar, tetapi ada perubahan sedikit ke arah yang lebih baik, itu sudah masuk dalam kategori inovasi. Bagaimana guru kemudian dapat menstimulus siswa, dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar lebih intens, belajar lebih santai tetapi serius, dan tentu saja
ujungnya adalah capaian pembelajarannya tadi tercapai ya. Kan di IKM ada CP, TP, ATP. Itu muaranya ke sana. Guru diberikan kemerdekaan. Dari mana dulu akan memulai pembelajarannya? Yang penting sesuai dengan kondisi, situasi, dan tentu saja potensi anak. Itu dipersilakan, ya. Dari yang mudah ke yang sulit. Makanya disinilah manfaat adanya kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, karena di SMP ini adalah fase D ya, fase D. Kelas 7 itu di fase D, kemudian nanti bisa ke mendekati E ya Bu ya, mendekati E ke kelas 10. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan nih, di fase D ada CP misalnya berapa, tidak harus selesai di kelas 7. Nah, tinggal bagaimana kesiapan peserta didik, apakah CP ini dapat diterapkan di kelas 8 atau di kelas 9. Bapak Ibu diberi kemerdekaan itu untuk memilih itu. Yang penting selama siswa dari kelas 7 hingga kelas 9 itu mencapai apa istilahnya tujuan pembelajaran sesuai dengan CP-nya tadi ya, di fase D. Dengan demikian Bapak Ibu, guru penggerak merupakan momentum, kesempatan bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru, sekaligus meningkatkan keterampilan di dalam menggali, kemudian berinovasi, memperdalam skill kemampuannya dalam pengetahuan maupun keterampilannya di mengajar ya. Oleh karena itu jangan batas di Bu Evi saja selesai, yang penting ada wakilnya, kata Bu itu Neti tadi, yang penting satu orang wakil SMP. Jangan sampai berhenti di Bu Evi. Tapi ayo, adanya Bu Evi masuk CGP ini justru memotivasi guru yang lain untuk ayo berkompetensi ya, berlomba-lomba untuk bisa mencapai step atau tahap di mana Bu Evi sekarang berada ya. Dengan demikian maka sudah tutup belum angkatan 11 Bu Evi? Belum, tanggal 27. 4 hari lagi ya. Silakan daftarkan segera. Di samping untuk pendaftaran P3K kesiapannya untuk menggunakan chat ya, CAT, Computer Assessment Test, yang calon P3K. Kalau dulu ya cukup observasi, kemudian penilaian dari pengawas, kepala sekolah, kemudian dari dinas. Sekarang selain penilaian dari dinas juga ada CAT tadi ya, Computer Assessment Test. Jadi tes melalui komputer di Palembang ya. Ya, tidak lagi di sini. Nah, sudah langsung nginep ya. Ya nggak apa-apa, sambil healing ya. Healing sekali-sekali. Jangan di rumah terus. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mari yang belum diangkat P3K tetap semangat, yang sudah P3K tambah semangat, yang PNS lebih semangat. Harus. Karena apa? Dia sebagai role model, sebagai contoh bagi guru-guru yang lain. Ya, kalau yang PNS kemudian seperti kekurangan garah, lesu lah ya repot. Ya kan? Karena PNS itulah leadernya. Ya. P3K jangan salah, jangan sampai kemarin sudah dibina oleh Pak Kadis. Ada nggak yang minggat kemarin? Saya katakan pakai kata minggat. Sangat kasar sebenarnya kata minggat ya. Pergi duluan sebelum yang lain pulang.
Karena ada permintaan dari Pak Kadis untuk didata siapa-siapa yang pulang duluan. Kan aneh, menunggu P3K bertahun-tahun tahan, menunggu kehadiran Pak Kadis cuma 3 jam nggak tahan. Lucu kan? Nunggu untuk diangkat jadi P3K bertahun-tahun dia bertahan di sekolah. Nah begitu ada pembinaan dari Pak Kadis cuma tunggu 3 jam karena alasan teknis ya, hujan lebat sehingga mengganggu perjalanan beliau walaupun pakai mobil, tapi di jalan kan sudah pasti. Nah, itu di SMP Negeri 2 Babat itu kan mendekati Betung Bu. Dan biasanya posisi itu jalan itu ya Pak Ipung, itu biasanya mobil truk kan banyak, apalagi hujan. Nah itu kendalanya di sini. Belum lagi sebagai manusia beliau juga perlu mengisi energi dalam bentuk makan siang. Nah itu, jadi saya mengapresiasi guru P3K SMP Negeri 4 yang bertahan hingga usainya acara. Ya, terima kasih saya ucapkan karena saya sedang mencari data, sedang saya sebar ke kepala sekolah, tolong data P3K yang datang kemudian belum selesai pulang. Ingat, iya, perlu saya ingatkan Bapak Ibu, yang namanya P3K itu terikat dengan kontrak. Seperti yang disampaikan Pak Kadis kemarin, saya nanya Pak, apa Pak harus 5 tahun baru boleh dievaluasi P3K? Oh tidak Pak, walaupun baru sebulan, 2 bulan, kalau memang dia kinerjanya dan loyalitasnya itu diragukan, bisa kok diturunkan. Nah itu artinya mari kita tetap bekerja seperti biasanya. Ya, biasanya kalau masih honor luar biasa, dedikasi, semangatnya mengajar luar biasa. Dan itu sudah fenomena umum rupanya. Begitu sudah PNS, ASN, mulai dia grafiknya menurun. Nah, saya perlu sampaikan, walaupun ini lingkungan saya, ya perlu saya sampaikan karena sebagai korwil punya kewenangan untuk membina pegawai. Oh ya, Bapak Ibu, jadi mari kita semangat terus bekerja. Alhamdulillah saya saja yang dari sini tiap hari keliling jam 4 harus sampai ke rumah, kadang lebih, kadang sampai kemarin sampai Isya. Ada Pak Kadis mendampingi beliau dari berangkat jam 8 sampai Isya baru sampai rumah. Ya, artinya apa? Loyalitas itu. Baik, saya kira tidak perlu berpanjang-panjang, nanti habis waktu Bu Evi untuk berdesigminasi sebagai designator ya, desiminator. Dan sudah tua tuh sering kesleo lidah. Padahal maksudnya itu cuma ada salah satu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita semangat, berikan semangat dan tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Insya Allah ke depan pasti tidak hanya sekali ini kan, ada lagi desiminasi berikutnya. April baru habis ya, insya Allah. Semangat baby, semangat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Saya ucapkan selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Evi Delegati MPD kami persilakan. Terima kasih Bu Eka, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Korwil, Pak Walid. Senang sekali kami hari ini bisa dihadiri di membersamai diseminasi ini. Terus terima kasih juga buat Bu Neti sudah mensupport sehingga hari ini serta teman-teman yang selama ini membantu kegiatan ini sampai dengan hari ini, membantu foto dan segala macam selama 2 bulan ini.
Jadi support dari teman-teman itu sangat tinggi, tidak lepas juga dari kepala sekolah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya izinkan saya berpantun dulu. Ada timur dan selatan, arah barat dan juga utara. Selamat pagi saya haturkan untuk teman-teman audiens semua. Jadi sebelum mulai, Pak Trisman bersedia es brikit, kasih es brikit? Oh begitu ya Pak Trisman. Ya biasanya Pak Trisman itu yang paling ini Pak. Baiklah teman-teman, ini komitmen menerapkan budaya positif di sekolah. Seharusnya dilaksanakan itu besok, tetapi Pak Korwil bisanya hari ini karena besok mau ke Kayu, tapi hari ini masih menyempatkan. Oke, sebelumnya kita kesepakatan kelas dulu selama acara ini berlangsung. Kesepakatan kelas yang pertama tidak merokok, kemudian silent handphone, kemudian yang ketiga itu adalah mendengarkan jika ada yang sedang berbicara, kemudian aktif. Jadi teman-teman selama diseminasi ini berlangsung, teman-teman akan saya ajak untuk aktif bekerja serta menuangkan pikiran masing-masing. Silakan dibagikan kertasnya. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu adalah bahagia. Jadi kita laksanakan diseminasi ini dengan bahagia dan berharap bisa mengundang teman-teman yang lain untuk mengikuti CGB Angkatan 11. Kabar dari semalam, yang berita semalam yang saya terima itu Angkatan 11 adalah angkatan terakhir. Jadi kalau dulu beritanya itu sampai angkatan 14 dan ternyata berita semalam angkatan 11 itu adalah angkatan terakhir karena sudah mau mentok ke pilkada. Dan untuk infonya Pak Korwil, hari ini kami P3K-nya itu daftar sudah 3. Sudah 3, Bu Christine, Bu Nova, sama Bu Yuni. Bu Nova itu sudah 3 kali ikut, tapi nggak lulus. Nah, tapi kali ini dibimbing harus lulus kembali. Jadi saya tidak sendirian. Baik teman-teman, sepakat ya? Sepakat ya, apalagi yang terakhir ya, kita bahagia. Coba bahagia dulu teman-teman. Ketawa dulu. Oke ya, kita explain dulu ya. Pertama, kalau kita lagu anak-anak, kalau kau suka hati tepuk tangan. Yuk sama-sama yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, sekali lagi. Kalau kau suka hati lihat teman. Kalau kau suka hati lihat teman. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lihat teman. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ini tentang CGP teman-teman. Ini lokakarya pertama. CGP ini saya sendiri angkatan 8 tapi baru bisa mengikuti pendidikan di angkatan 9 karena kekurangan PP. Jujur Pak Korwil, awalnya saya memang agak dipaksa, ternyata setelah memasuki menikmati ternyata. Dan ini lokakarya pertama, ternyata asik, tidak seseram PPG. Kemudian kegiatannya juga setelah pulang sekolah, dan ini di tengah itu Pak Hairunsa, dan itu PP yang di depan, dan ada BGP dari Sumsel, itu Ibu Neti yang membuktikan bahwa beliau benar-benar mendukung kegiatan kami. Kemudian ini lokakarya kedua, kembali lagi mengerjakan LK dengan cara yang menyenangkan. Jadi kami jadi siswa, jadi bisa menerapkan dengan pembelajaran di kelas yang menyenangkan akan membuat budaya positif di sekolah kita.
Ini latar belakang awalnya Ki Hajar Dewantara. Kita semua sudah mengenal, mengelaborasi pendidikan sesuai dengan kodrat dan selalu mengedepankan kepentingan dan berpihak pada peserta didik. Jadi intinya kita guru menghambakan diri kepada peserta didik. Berbeda dengan pendidikan zaman kolonial, guru adalah yang berpusat. Tapi untuk sekarang kita berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik yang aktif. Bertransformasinya kurikulum pendidikan nasional mengajak kita sebagai pendidik dalam mengolah rasa, kompetensi dan keterampilan dan tetap mengedepankan keberpihakan kepada peserta didik dengan komitmen membentuk karakter yang mandiri, bernalar kritis, gotong royong dan berketuhanan yang Maha Esa. Ini paradigma belajar yang harus kita rubah adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, yang pasti itu bebas bully, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi walaupun kita berpihak kepada siswa, kontrol guru harus tetap ada. Nah ini suasana istirahat sekolah kita. Nyaman, asri, yang jelas kebersihannya tentu tidak lepas dari kontrol dari guru-guru piket, terutama kesiswaannya. Ini kelas-kelasnya juga nyaman, walaupun masih terbatas. Terkadang siswa kita punya kekuatan yang di luar batas juga, tapi bisa menciptakan suasana yang nyaman. Ini pada saat upacara, jadi setiap tanggal 17 kita memakai baju korpri. Ini pembinanya Ibu Eka. Ini semua teman-teman sudah tahu bahwa profil Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri serta kreatif. Nah ini yang konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, penghargaan dan hukuman, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang ketiga, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini Ki Hajar Dewantara juga punya konsepsi keteladanan sikap merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikianlah itu yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Ini disiplinkan diri, mendisiplinkan peserta didik. Disiplin positif merupakan komponen utama dalam mewujudkan budaya positif dengan disiplin positif, menuntun anak dalam mengontrol diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ini disiplin positif yang sudah kita terapkan dan akan kita lanjutkan, yaitu santun. Santun terhadap guru, santun sesama siswa. Ini disiplin positif juga yang sudah dilaksanakan. Disiplin pada saat menjaga kebersihan sekolah. Jadi program sekolah kita yaitu anak-anak jajan membawa alat makan, piring, gelas dan sendok itu sendiri dari rumah. Dengan begitu sekolah itu lebih terjaga kebersihannya. Dan tentu ini berkolaborasi dengan pihak kantin, yang kantin tidak menyediakan plastik. Jadi saya lihat itu nugget itu ada ditusuk pakai tusuk sate, jadi benar-benar bebas plastik dan mampu mengurangi sampah itu hingga 85%. Ini bisa di Nas
Ini kegiatan kebiasaan setiap pagi. Jadi anak-anak itu pagi kumpul dulu di aula membaca Asmaul Husna, surat pendek, kemudian sambil membawa mangkok sama gelas plastiknya tadi. Mangkok, pokoknya peralatan makan sendiri. Jadi dengan pembiasaan seperti ini kita tahu siswa mana yang terlambat, yang tidak hadir. Jadi kalau sudah tidak hadir pertama itu kan terkadang anak-anak itu sering munculnya tahu-tahu di jam 9 ada. Jadi kalau sudah di pembiasaan tidak hadir, biasanya guru pikir sudah ada datanya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang saya ambil itu dari berdasarkan Universal EB Primary Years Program. Yang pertama, anak-anak harus mempunyai sikap toleransi, saling menghargai, rasa hormat terhadap guru, orang tua, dan sekitarnya, memiliki integritas, kemudian mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Dan yang ini yang paling penting adalah memiliki keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini teman-teman silakan dituliskan menurut teman-teman di sekolah kita yang paling kurang itu nilai-nilai kebajikan mana yang perlu kita tingkatkan. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan kira-kira di sekolah kita anggap ini nomor 1. Nomor 1 silakan, yang mana yang perlu ditingkatkan di sekolah kita. Tulisnya di sini. Ya, di kertas yang di tadi. Di LKPD-nya. Oke, ada yang bersedia membacakan? Ibu Husnul, kira-kira di sekolah kita apa sih yang paling perlu ditingkatkan? Antusias sama keinginan. Apa? Ya? Antusias sama keinginan. Antusias dalam belajar. Kurang darah kata Pak Korul tadi mungkin ya, kurang darah. Yang lain Pak Bardi, kira-kira apa Pak yang perlu ditingkatkan? Teman-teman jangan lupa diberi nama ya LKPD-nya. Ya silakan Pak Usman. Kalau menurut kami percaya diri ya, karena percaya diri. Contoh saja kalau misalnya dia disuruh bertugas dalam arti kata upacara atau mungkin apa disuruh melakukan pembacaan itu agak kurang lah, kurang pede gitu. Kayaknya kesini aja Pak, biar dapat di. Oke, izin Pak Mawin. Kalau kami mengambilnya yaitu yang paling penting yaitu percaya diri. Karena percaya diri ini bagus untuk siswa. Karena siswa kita ini kurang terlalu. Walaupun dia pintar, walaupun dia cerdas, walaupun dia mungkin segala tapi kepercayaan diri kurang. Dalam arti kata ibarat kata memimpin ke depan atau menjadi petugas atau mungkin maju ke depan percaya diri. Padahal dia pintar tapi tidak mau mewakili dari jiwanya sendiri, padahal dia sudah melebihi kapasitasnya. Pintar sudah ada, cerdas sudah ada, tapi kepercayaan diri kurang. Dalam tugas arti kata kayak upacara, kayak membaca Asmaul Husna atau memimpin kelasnya karena agak kurang percaya. Yang satunya lagi yaitu menghargai teman. Teman itu terkadang sudah ada satu orang percaya, tetapi yang teman yang lain tidak menghargai. Malah banyak diketawain, bukan menghargai. Kalau kita kan, kalau orang sudah maju ke depan itu kita menghargai, sudah susah payahnya sudah maju ke depan dan memberikan sedikit aplaus atau mungkin sedikit semangat atau mungkin ini malah merendahkan itu saja. Cuma dua itu aja.
Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Trisman. Menghargai dan percaya diri, betul sekali ya. Petugas upacara aja susah ya. Itulah tugas kita sebagai guru. Kemudian yang nomor dua, kira-kira yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita. Keterampilan hidup ini keterampilan yang bagaimana? Yang mana di antara 5 tadi yang harus ditingkatkan? Silakan ditulis. Atau ada yang mau ngajukan, silakan. Pak Madi. Oke ya, sudah tulis. Oke, kita lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu sudah kita terapkan di P5 kita, di proyek kita. Itu yang pertama, Pak Romadi, itu di bidang kewirausahaan, memanfaatkan sisa-sisa pasir, sisa-sisa bangunan, terus sisa-sisa semen untuk dibuat jadi konblok. Sudah berapa Pak dapat jumlah konbloknya? 300-an. Itu kalau beli sudah berapa itu? Iya, betul. Dan anak-anaknya terampil kewirausahaan. Kebetulan temanya kewirausahaan tadi. Kemudian berikutnya ini Pak Trisman mengajak anak-anak membersihkan halaman belakang yang kotor. Jadi anak-anak diajak untuk berempati dan tidak merasa jijik untuk mengambil sampah. Karena lingkungan kita memang harus peduli dengan lingkungan. Seperti Bu Christine, dan ini proyek P5 juga memanfaatkan karena lagi musim mangga, jadi memanfaatkan buah mangga untuk dibuat asinan. Setelah selesai nggak nyampe 1 jam ludes, ya. Tapi uangnya nggak kumpul, jadi ludes. Itu Bu Nova memanfaatkan gelas bekas itu menjadi lampion yang sangat awet. Jadi di proyek kelima itu rasa tanggung jawabnya ada, kerjasamanya ada, tapi ada tadi yang perlu ditingkatkan Pak, yang percaya diri. Jadi punya kemampuan tapi tidak percaya diri. Nah ini juga itu Pak Trisman sama Bu Septi itu membuat keripik ubi Pak ya? Ya, keripik ubi juga dalam setengah hari, tidak nyampe 1 jam ludes juga. Karena makanan tradisional, jadi kita memanfaatkan sosiokultural siswa. Dan ini memanfaatkan ada dari plastik bekas, asoy itu Bu Elia ya, asoy. Kemudian sosiokultural anak di bidang jaranan. Nah jaranan itu mereka bangga sekali dan itu pendamping-pendampingnya yang merah-merah. Ini juga Ibu Yuni ya, ini dari pipet. Nah, pipet ini sebenarnya sudah di dunia sudah disebarkan bahwa tidak boleh dalam pipet. Ini pipet yang ada, ternyata pipet aja sampahnya sampai banyak itu dibuat jadi apa itu kemarin? Oh bunga, jadi bunga. Dan ini lomba masak antar guru dan siswa. Ini Pak Heri, juara 1 ya Pak Heri ya? Juara 1. Kemudian ini Pak Fardi mengecat ember cat itu menjadi sampah dan dipisah menjadi sampah organik dan sampah non organik. Jadi warna kuning, warna merah. Modalnya cat berapa Pak Fardi? 5.000 ya Pak? Embernya Pak? Gratis. Embernya gratis. Dan ini buat Nova, buat apa itu buat Nova? Alat pernapasan. Penting ini di musim kabut asap ini. Berikutnya kita masuk ke topik berikutnya yaitu teori motivasi. Jadi motivasi itu teman-teman, guru harus memahami motivasi siswa, maka guru dapat memilih motivasi yang ada pada siswa. Ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Eksternal itu yang pertama yaitu mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan tersebut hanya untuk mendapatkan pujian. Yang kedua, untuk menghindari hukuman. Dan yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Oke, soal nomor 3, teman-teman tuliskan. Menurut teman-teman, kira-kira siswa di sekolah kita ini motivasinya itu
Yang mana sih? Silahkan ditulis motivasinya. Tentu yang paling bagus adalah motivasi internal ya, tetapi tidak mudah untuk menumbuhkan motivasi internal. Silakan Pak Jenal, penanya. Ya tadi lupa bawa pena. Nah itu penanya, pinjemin. Nggak ada juga. Nah ini ada hukuman dan penghargaan. Teman-teman, setelah saya mengikuti CGP ini, ternyata penghargaan itu sama berbahayanya dengan hukuman. Saya pikir selama ini penghargaan itu efektif, ternyata tidak begitu efektif. Tetapi penghargaan yang berupa jangka panjang. Contoh, nanti kalau kamu bisa full puasa, mama belikan kamu sepeda. Nah itu penghargaan seperti itu ternyata tidak mendidik. Setelah mengikuti CGP saya baru tahu ternyata penghargaan jangka panjang seperti itu tidak baik untuk mental anak. Hukuman ada dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Bapak Ibu ya, kita sering ke siswa, bahkan ke anak kita sendiri seperti itu. Oke, ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, seperti kasusnya si kemarin Raihan. Jadi dia lompat pagar, jatuh, bilangnya di rumah, jatuh lagi main futsal. Jadi itu menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri, mungkin faktor itu tidak percaya diri. Kemudian penghargaan, hadiah tidak efektif, merusak hubungan, atau bisa jadi itu adalah punishment bagi teman-teman yang lain. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita tidak ada namanya rankingan. Jadi nilai kecil besarnya siswa itu cukup kita guru dan siswanya yang tahu. Jadi yang lain tidak perlu tahu. Karena di kurikulum yang terbaru ini siswa itu harus dilihat dari segi apapun yang dia miliki, tidak dari akademiknya saja. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman dia, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid dan murid menjadi takut. Kemudian murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, guru berikan konsekuensi itu tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Artinya dia sudah melakukan kesalahan berkali-kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru bantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa dengan restitusi, siswa lebih terbuka dengan masalahnya. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu, dan merenungi kesalahan. Dan restitusi, siswa jadi bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati diri dan orang lain, terus mampu mengontrol diri dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini teman-teman silakan tulis kan, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, pinter, sudah bisa.
Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, benar, hukuman. Pinter-pinter bukan? Guru kita ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, bertanggung jawab. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, tepuk tangan dulu deh buat Peter. 4 hari lagi bisa mendaftar CGP. Tiap hari Pak kampanye CGP. Nah ini keyakinan kelas yang mungkin kita belum lumrah di kita, yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berupa pernyataan bersifat universal yang disepakati bersama dan mudah dipahami. Kemudian guru berperan mewujudkan kesepakatan sekolah kelas yang telah diyakini siswa, kemudian menuntun dan mengontrolnya. Jadi ada namanya peraturan dan ada namanya keyakinan. Oke, ini contoh keyakinan sekolah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kemudian dapat diterapkan di lingkungan, lalu pernyataannya universal. Keyakinan kelas tidak juga terlalu banyak agar gampang diingat. Semua siswa berkontribusi dan meninjau kembali. Ini bedanya. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi seolah-olah kita merintah. Tapi kalau dengan keyakinan itu siswa diajarkan untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi sekolah harus benar-benar bebas bully dari verbal ataupun fisik. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Nah sekarang kalau seandainya wajib memakai helm saat mengendarai motor, keyakinannya apa? Keselamatan. Jadi kita dengan menggunakan keyakinan itu membuat anak mempunyai motivasi intrinsik. Ini proses membuat keyakinan kelas. Siswa kemarin itu saya bagi masing-masing kertas. Dan mereka menentukan keyakinan kelas sebagaimana yang mereka inginkan, sesuai yang mereka inginkan. Kemudian mereka tempel bagaimana membuat kelas itu, pembelajaran itu nyaman. Jadi setelah itu kita bersamakan persepsi dan menggabungkan menjadi satu keyakinan kelas yang akan membuat nyaman. Jadi untuk ke depan, semester depan masing-masing wali kelas itu wajib membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi intinya tuh siswa itu disuruh berjanji, mereka yang buat janji dan tidak boleh mengingkari. Kalau peraturan kan kita yang menentukan dan mereka harus mengikuti. Tapi kalau keyakinan mereka yang menentukan. Nah ini teman-teman, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Anak-anak itu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa memiliki. Kemudian kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima adalah kesenangan. Tugas berikutnya teman-teman, kira-kira murid di sekolah kita ini itu yang paling mereka butuhkan itu apa sih? Ini 5-5-nya, tapi diurutkan yang paling dominan. Coba diurutkan yang pertama apa? Siapa yang mau bersedia presentasi? Pak Madi?
Pak Heri? Pak Heri kurang darah? Kesenangan. Iya. Kalau yang lainnya sayang, kalau aku kesenangan. Kesenangan. Oke, Pak Tresman yang paling utama kesenangan. Kesenangan. Kalau anak itu senang sama pelajar kita, ya bisa kita itu. Oh gitu ya. Berarti guru harus mampu menciptakan suasana menyenangkan. Oke, Pak Tresman. Kalau Pak Romadi? Yang pertama kasih sayang. Kurang kasih sayang dari? Nah. Dengan pelajaran kita, kalau misalnya kita cara kita bagus, otomatis salah itu akan pelajaran kita. Enggak, kurang kasih sayangnya dari siapa? Dari guru atau dari orang tua atau? Dari guru. Mungkin guru juga bisa. Guru juga. Ya, dari sekolah juga bisa. Mungkin ada trik Pak bagaimana memberi kasih sayang yang cukup kepada 328 siswa? Sayang semua. Iya, dalam bentuk ini kasih sayang mungkin siswa ini perhatian. Ya, perhatian benar sekali Pak, perhatian ya. Jadi kadang siswa itu sengaja mengeluarkan baju pengen ditegur, kadang-kadang seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru, teman-teman. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira kita ini sebagai apa sih? Kalau saya introspeksi diri saya, ya saya sebiasa sebagai penghukum. Tapi mudah-mudahan setelah mengikuti CGP ini berubah Pak. Ya. Bulan April ini targetnya. Kira-kira Bu Elia biasa sebagai apa Bu El? Pemantau. Pemantau itu dia nyatet 3 kali ya kau ya? Kalau 4 kali ya? Kalau Bu Christine sebagai apa Bu? Penghukum. Pak Jena sebagai apa Pak Jena? Manajer itu adalah yang paling best of the best teacher. Best of the best teacher. Dan memang butuh berproses ya. Mungkin kalau sudah seperti Bu Neti sama Pak Holik mungkin sudah di tahap manajer ya. Kalau kami masih emosional itu Pak. Nah, itu butuh obat emosional. Penghukum menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Fisik mungkin kita tahu ya, seperti push up, jalan jongkok. Kemudian verbal itu tahu ini, nah itu saya Pak. Aku udah. Kemudian membuat rasa bersalah biasanya akan guru bersuara lembut. Kamu tidak kasihan sama ibu nak? Ibu sudah capek-capek ngajar, kok kamu nggak perhatiin? Nah itu seperti itu. Itu yang lemah lembut seperti mungkin Bu Usnul, Bu Wati. Nah itu Bu Wati tuh lembut sekali. Ini teman. Nah, teman ini biasanya jadi tempat curhat siswa. Yang teman ini siapa nih? Hah? Pak. Pak Edi. Kadang-kadang bantu bikin P5 project itu ya. Sebagai teman itu bagus, tetapi terkadang siswa itu kelewatan, kebablasan terkadang. Terus monitor itu ngawasi. Nah itu nabudak itu bajunya di luar, nabudak itu ngawasi baik gawenya, nyatat baik. Itu. Kemudian manajer, nah ini yang paling bagus seperti Pak Jena tadi, Pak Jena aja. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan yang lain. Itu penghukum. Nah itu. Karena beban guru piket Senin itu berat. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, jadi anak tadi dibuat rasa salah terus ya itu. Ya Allah, aku tadi lama kecewa sama Bapak itu, ya ampun. Jadi dia tuh termenung-menung sehari-hari. Kemudian teman, ayolah tertib, buat Bapak Ibu guru ini bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah.
Lain kali Boleh. boleh. Nah itu bahayanya kalau sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah yang akan kita dapatkan? Apa konsekuensinya? Oh iya masuk buku hitam sudah selesai. Oh iya masuk buku hitam sudah selesai. Gitu. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi anak-anak itu disuruh introspeksi diri. Tidak mudah Bapak Ibu ya, teman-teman, tidak mudah untuk lingkungan kita di sini. Teman-teman juga sudah pasti tahu tidak mudah, tapi kita berproses. Kata Pak Nadiem, kalau sebuah kapal dikayuh sama-sama, itu kapalnya akan jalan. Nah ini tugas berikutnya teman-teman ya. Ini contoh saya kecewa dengan kamu, berbuat rasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya pembuku. Ayo lakukan demi ibu bapak. Sekarang apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kontrol sebagai apa? Kira-kira? Silakan ditulis saja. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kontrol guru sebagai apa? Masih ingat kan 5 tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira kontrol guru sebagai apa itu? Pemantau, benar sekali. Challenge free. Nah ini materi terakhir kita yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini yang akan yang sudah digunakan dari sejak tahun 2020 menyelesaikan masalah siswa itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Jadi anak kalau habis lago kita stabilkan dulu emosinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi sudah tahu dia salah, tetapi kita tidak mempermasalahkannya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. 9 ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi guru menawarkan solusi. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi teman-teman kemarin saya sudah mencoba kepada Olga dan Marsha itu skenario restitusi. Kenapa tidak saya tayangkan di sini? Karena saya tidak pede dengan suara saya sendiri. Jadi saya tidak tayangkan. Kemudian pada saat lokakarya kemarin kami mempraktikkan restitusi sesama CGP. Jadi yang lucu Pak cerita dari Pak Pardes itu, ini cara restitusi atau cara SMK? Kalau cara restitusi segitiga restitusi, tapi kalau cara SMK berdempang dulu kan? Kata Pak Pardes. Ini langkah dan teori kontrol restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Seperti kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi memberi kepercayaan diri kepada anak. Validasi tindakan yang salah. Anak itu tahu salah, tapi dia harus tahu alasannya. Contoh, yaitu datang terlambat. Pembiasaan. Sudah pembiasaan baru datang. Sudah pembiasaan dari datang. Ternyata dari hasil restitusi, saya itu berangkat dari rumah sudah pagi, saya stop di warung. Di warung diajak teman-teman ngobrol, makan, minum. Dari hasil restitusi dia menyadari kesalahannya. Ternyata bikinnya terlambat itu dia stop dulu di warung. Nah dari situ dia menyadari kalau mau tetap makan, bisa makan dan benar-benar pengen seleranya makan yang di luar, dia beli bungkus untuk bawa ke sekolah. Dengan begitu tidak terlambat datang sekolah dan tetap bisa menikmati sarapannya. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan kelas, teman-teman, bapak ibu guru wali kelas itu semester depan itu sudah ada membuat keyakinan kelas
seperti tadi. Nah ini teman-teman, berikutnya silakan contoh kasus, siapa yang mau bersedia baca? Pak Jenal? Ya, silakan. Tepuk tangan dulu buat Pak Jenal. Ini sering pegang Pak, jadi kurang darah ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih Pak Jenal, suaranya merdu sekali karena dia guru bahasa Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Jenal. Guru bahasa Indonesia. Ini kasusnya Fajar ya. Nama jika ada yang sama kebetulan saja. Ini mari kita diskusikan teman-teman dengan teman sebangku aja. Dari kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan Fajar? Kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi manajer, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, saya harap teman-teman ini ya semuanya. Mungkin pertanyaan yang pertama mungkin Pak Madi dengan Pak Heri. Pertanyaan kedua Bu Christine sama Bu Nova ya. Pertanyaan ketiga Bu Elia sama Pak Jenal. Nah, kemudian mana ya? Oh, pertanyaan keempat Pak Madi, Pak Tadi sama Pak Trisman. Pertanyaan kelima itu Bu Warsiati sama Bu Usnul. Oh, Bu Elia sama ini, sama Bu Yuni aja. Nah, Pak Jenal sudah baca tadi. Cuma 4 nih pertanyaannya. Ah? 1, 2, 3, oh ya 4. Ya, tapi pertanyaannya kan banyak. Boleh. Silakan Pak. Pak Madi, Pak Heri yang pertama dulu. Ya, silakan maju ke depan. Oke, manajer ya. Posisi kontrol yang diambil Bu Dani kan ada 5 posisi kontrol dulu. Pemantau, manajer, penghukum, teman, sama pemberi rasa bersalah. Kira-kira dari kasus tadi. Yuk Pak Heri, belum ada suara nyari, kurang darah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi kalau dari teks tadi yang dibacakan oleh Mr. Zainal ya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, kurang kabut, ini kabut matanya, jelas Pak. Jadi yang posisi kontrol Bu Dani itu ada pada yang nomor berapa tadi? 2, ya pemberi rasa bersalah tadi. Karena kata-kata ada di bawahnya tadi ya. Yang kata-kata di bawahnya tadi Iya, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek menjelaskan, kamu tidak
mendengarkan. Nah, itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Benar ya, pada posisi kontrol memberi rasa bersalah sehingga si Fajar tadi diam dan membisu. Kemudian soal nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Silakan. Tahu bahwa dia bersalah. Kalau menurut saya dan Bapak, sepertinya Fajar ini kurang kasih sayang pada saat memiliki. Kemudian juga mungkin karena kesenangan, jadi mungkin metodenya kurang menyenangkan untuk Fajar, jadi dia acuh tak acuh dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh Ibu Dani. Ya, bagus sekali Bu jawabannya, tapi kata mungkin dihilangkan. Jadi harus optimis gitu ya. Iya, harus yakin. Jadi kalau ditanya mau nikah nggak, mungkin mau. Nah itu. Soal berikutnya, di mana Ibu Dani harus mengambil posisi manajer yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Ini kelompoknya Pak Edi. Pak Elia. Belia? Ya, silakan Belia. Ini senior kami. Sebagai seorang manajer, kesalahan yang dilakukan oleh anak dikembalikan kepada anak itu sendiri. Kesalahan apa yang telah kamu perbuat anak, dan apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang lagi. Terima kasih. Lain kalau jawaban senior itu ya, penuh bijaksana. Kalau saya jawab mungkin masih emosional. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang diajukan. Silakan Bu Yuni. Oh iya, ini Pak Parti. Aku kan tadi sudah. Aku kan sama Bu Elia. Oh iya, sudah berdua sama Bu Yuni. Pertanyaan? Jawab apa? Bukan. Tidak diskusi lagi, waktunya makan. Pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan kepada siswa. Sudah berapa kali kamu melakukan pelanggaran di kelas, misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Nur. Pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan segitiga institusi dan juga sesuai dengan kasusnya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Oke, ini kita sudah di titik akhir ya. Jadi hasil dari aksi nyata budaya positif secara konsisten itu yang pertama, yaitu murid menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati bersama. Yang kedua, murid mampu memelihara karakter baiknya. Yang ketiga, murid memiliki nilai mandiri, kolaboratif dan tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar. Dan yang kelima, seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Kembali lagi kita ingatkan, visi sekolah tanggal 2 Oktober kemarin kita revisi. Ini visi sekolah kita yang sudah kita revisi kemarin tanggal 2 Oktober ya, tepatnya hari Rabu. Hari apa? Ya, hari besar ya. Kesaktian Pancasila. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak, unggul dalam iptek dan berwawasan global. Dan perumusan visi ini dipimpin langsung oleh Bu Neti selaku kepala sekolah.
Dan ini rapat yang alot ya. Itu wajah yang serius sekali. Jadi perumusan visi dan misinya nanti kita lagi berproses. Dan itu terakhir, terima kasih semuanya. Teman-teman yang saya sayangi serta Pak Korwil, Bu Neti yang saya hormati, sebelum saya tutup kembali dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Hidayati MPD. Bagaimana Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti CGP selanjutnya? Insya Allah Pak ya. Ini setelah acara diseminasi ini, Insya Allah guru-guru, Bapak Ibu guru SMP Negeri Sungai Lilin akan lebih banyak yang mengikuti CGP. Amin. Oke, acara kita selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon maghfirah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sesi foto-fotonya ya Bapak Ibu ya.